Setiap season atau setiap ada update terbaru dari Moonton pasti biasanya dibarengi dengan perubahan beberapa meta hero atau hero meta. Ada hero yang sebelumnya jadi meta dan paling ditakuti, tapi setelah beberapa penyesuaian pasti ada aja hero-hero yang sebelumnya ditakuti sekarang jadi nggak terlalu serem kayak dulu lagi. Begitu juga sebaliknya, ada hero yang sebelumnya nggak diperhitungkan sekarang malah jadi paling ditakuti di rank match public, atau memang karena kedatangan beberapa hero-hero baru. Nah, menariknya di season 19 ini adalah hampir semua yang jadi ditakuti adalah hero yang sebelumnya nggak terlalu diperhitungkan, dan juga memang ada beberapa hero pendatang baru. Tentunya hal ini bisa kalian manfaatin untuk push rank ya. Kalau punya kesempatan buat ngepick salah satu di antara mereka, kalau mereka lepas maka jangan sampai hero-hero ini jatuh ke tangan musuh. Selain itu, gue juga sangat menyarankan kalian untuk menguasai hero-hero yang bakalan kita bahas di video kali ini untuk bisa mempermudah kita buat push rank di season 19. Nah, penasaran siapa aja hero-nya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Mathilda. Nah, hero yang desainnya terinspirasi dari suku Indian ini jadi role support assassin pertama di game buatan Moonton ya. Mathilda ini cukup kembali mengharumkan role support yang sebelumnya tergantikan, dan banyak player yang lebih milih pakai magi sebagai support. Ternyata kehadiran Mathilda seakan memberikan harapan buat kebangkitan meta hero support, soalnya dia punya raihan damage yang sangat tinggi sehingga bakalan sangat efektif buat ngebantu hero core dalam ngabisin musuh. Mathilda di lain sisi punya skill yang ngasih buff movement speed ke teman satu tim sekaligus melontarkan serangan berdamage tinggi dari kumpulan whips dari skill satunya. Dengan begitu dia udah mulai bisa nyicil damage ke lawan di early game sekedar untuk mengusir hero-hero yang nyoba buat main rusuh. Ini bisa banget ya, asal kalian bisa cari momen yang pas sekaligus pinter-pinter maksimalin whipsnya supaya damage-nya juga maksimal. Selain itu dia juga punya skill crowd counter sekaligus single lock target dari skill ultimate-nya. Ini bakalan memudahkan Mathilda buat ngelock atau ngejar hero-hero yang lincah sekaligus bisa langsung masuk ke garis belakang pertahanan lawan. Kayak ngincer magi atau marksman itu bakalan gampang banget pakai hero ini, asal dengan syarat backup dari rekan satu tim ya, jangan maju sendirian juga. Sebenarnya skill supportnya ini terletak di skill 2-nya yang bisa ngasih tambahan movement speed ke dia sendiri sekaligus ke temennya selama beberapa detik. Ditambah lagi juga ada efek shield dan semacam tombol rantai di temennya yang bisa ditekan. Kalau ditekan itu bikin mereka bergerak ke arah Mathilda. Kalau di timing yang pas, skill ini bakalan berguna banget dan menentukan kemenangan saat war terjadi, atau bisa memberikan keadaan, atau juga bisa untuk kabur saat keadaan gak memungkinkan. Yang kedua, Brody. Hero ini tergolong masih hangat dan player masih nganggap kekuatannya masih terlalu haram untuk ada di Land of Dawn ya. Brody nggak kayak MM yang lain yang mengandalkan attack speed atau DPS. Dia adalah hero range bertipe burst. Artinya Brody ini nggak bisa nembak dengan cepat, tapi dalam sekali tembakan damage-nya gak ada obat. Bahkan hero tank sekalipun kalau udah kena mark dari Brody, darahnya bisa terkuras habis hanya dengan beberapa kali tembakan doang. Dia cuma perlu menembakkan 1 atau 2 kali buat mengumpulkan stack abyss mark, dan kemudian bisa melepaskan serangan pamungkasnya dengan ultimate haram milik Brody. Selemnya lagi, hero yang udah kena mark ini gak bakalan bisa kabur dari skill ultinya, apalagi kalau darahnya udah sisa sekarat ya. Dijamin Brody bisa ngamanin kill mau selincah apapun hero-nya. Kurang lebih hero ini seperti marksman yang ngasih damage berdasarkan stack yang ada di musuh. Kalau stacknya udah penuh, maka damage kalian bisa lebih tinggi. Selain itu, musuh bakalan cenderung kesulitan kalau mau menginisiasi Brody, karena dia punya mekanisme pertahanan dari skill 2-nya yang bisa ngasih stun sekaligus nambahin abyssal marknya. Nah, setelah ngasih stun, Brody bisa balik lagi jaga jarak aman dan bahkan bisa melakukan serangan balik karena dia punya skill pasif yang bisa bergerak sambil menyerang. Jadi dia bisa positioning lebih gampang untuk melakukan serangan balik ke hero yang nyoba buat melakukan inisiasi ke Brody. Nah, kemampuan Brody yang satu ini sangat efektif buat melawan hero inisiasi dan bikin mereka agak mikir 2 kali untuk ngedekat ke hero yang satu ini. Yang ketiga, Johnson. Belakangan ini ada satu hero yang emang jadi sorotan karena mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu si Johnson Telolet ya. Seperti yang kita tahu, hero ini terkenal dengan kemampuannya keliling map tanpa harus capek-capek jalan kaki. Dengan berbekal keahlian meliuk-liuk di Land of Dawn, kalian bakalan dengan mudah mengetahui keberadaan posisi lawan di seluruh map. Sebelumnya emang Johnson juga dapat penyesuaian di kecepatan saat dia berubah jadi mobil ya, yang sedikit diperlambat.
Sebenarnya ini memungkinkan untuk player yang nggak terlalu mahir pakai Johnson untuk belajar hero yang satu ini karena lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, lebih mengejutkannya lagi, sekarang Johnson punya kemampuan baru yaitu Nos alias Turbo. Dengan kemampuan ini pastinya bakalan bikin hero yang satu ini lebih serem karena dia bisa aja nambah kecepatan buat sampai ke tempat target incarannya yang mau jadiin korban tabrak lari dan meminimalisir kemungkinan mereka buat menghindar. Apalagi kalau dikombo sama magi yang punya damage area seperti Kadita atau Odette, kalau supirnya udah mahir, udah pasti sekali tabrak maka musuh dijamin rata dengan tanah Land of Dawn ya. Makanya di beberapa pertandingan hero ini sekarang cukup sering terkena ban. Pernah kan kalian jadi korban tabrak lari Johnson di season 19 ini? Nah, ada baiknya kalian bisa mulai belajar nyetir Johnson supaya bisa bonceng cewek ya, bisa Kadita, bisa juga Odette. Selain itu juga nanti kalian bisa dapat SIM dan gak ditilang mengendarai mobil di Land of Dawn. Yang keempat, Esmeralda. Ya, rentetan nerf demi nerf kayaknya nggak bikin Esmeralda ini hilang dari meta, meskipun sempat menghilang beberapa saat di season lalu. Tapi sekarang dia balik lagi mengacaukan rank public Mobile Legends ya. Yang pasti sampai sekarang dia tetap diprioritaskan jadi pilihan kalau dilepas atau di ban kalau males ngeladenin video dangdut yang satu ini. Yang bikin hero ini susah dikalahin adalah, dan yang bikin hero ini selalu terkena ban adalah kecepatan dan juga kemampuannya buat memperkuat diri dengan cara melemahkan lawan. Meskipun durasi seal dan juga perolehan sealnya dikurangin, tapi tetap aja kalau ada di tangan player yang handal, hero ini bakalan sulit untuk ditaklukkan. Apalagi kalau kalian bisa memanage stack dari sealnya dan menyerang di timing yang pas. Yang pasti hero ini tetap serem karena basic attack-nya bisa ngasih magic damage yang sakit dari early game dimulai ya. Ditambah semakin banyak seal lawan, maka bakalan semakin banyak seal yang diserap oleh Esmeralda. Nah, Esme ini bakalan ngambil armor atau darah putih musuh dan juga merubahnya jadi HP milik Esmeralda. Jadi dia bakalan semakin sulit dikalahkan kalau semakin banyak seal yang diterimanya. Selagi musuh makin ringkih sementara musuhnya makin lemah karena kehilangan armor, Esmeralda malah makin kuat dan gak kendali seperti kesurupan jalan goyang. Apalagi kalau dikombo sama Angela, udah pasti bakalan makin lincah dan merajalela ya. Emang ada cara untuk mengalahkan Esmeralda, salah satunya ya bisa pakai hero-hero crowd control, punya skill burst, atau juga hero-hero yang punya skill anti-regen. Tetap aja sih, itu cuma ngebantu sedikit karena Esmeralda udah berbahaya di early game dan makin gila saat late game. Natalia, hero yang seneng hilang ini, atau banyak yang bilang hero banci ini sangat laris di ban di Tier Legend sampai ke meeting. Kemampuannya menyebar kekacauan di seluruh map bakalan mempersulit farming hero core kalian. Sampai split push yang gak terdeteksi jadi beberapa alasan player males ngeladenin hero yang satu ini. Apalagi dia bisa nyicil darah lawan dengan mudah di early game. Otomatis walaupun sering hilang, gak ada satupun player yang merindukan hero yang satu ini. Potensi killnya udah besar ya di level 1. Bisa ngebunuh hampir semua hero yang diincer meski cuma bermodal item sepatu atau rom doang. Pernah dong kalian ketemu satu lane sama Natalia dan gak berani keluar turret? Ya, Natalia adalah pembunuh darah dingin yang bisa berperan macem-macem ya. Bisa jadi core, offlaner, bisa juga jadi support. Kalau mau nyoba build tank juga silahkan ya. Tapi untuk tim profesional, Natalia lebih diposisikan sebagai support biasanya. Buat open map, buat nyari keberadaan hero lawan, dan juga buat inisiasi, gampang banget pakai hero ini. Sedangkan kalau rata-rata player public kayaknya lebih milih Nata jadi set laner, yaitu selera masing-masing ya, bergantung dengan gaya main kalian. Natalia juga handal melawan assassin lincah atau marksman dengan escape dengan mekanisme escape kabur. Tiap keluar dari bayangan, Natalia bakalan ngasih efek silence beberapa saat, dan ini penting banget ya, meskipun cuma sebentar, tapi kalau kalian fast hand bisa ngebunuh musuh sebelum dia bisa sempat melarikan diri. Paquito, hero baru yang punya berbagai macam keunggulan yang bisa kalian manfaatkan untuk menangin pertandingan. Selain itu, mekanisme dari hero ini bisa dibilang nggak terlalu asing ya, jadi kalian bisa beradaptasi dengan mudah atau lebih mudah untuk dikuasai. Hero ini emang bisa mereset cooldown setiap skill miliknya. Nah, kemampuan ini didapat dari skill pasif punya Paquito. Nah, syarat untuk ngaktifinnya gampang, kalian cuma perlu mengumpulkan 4 stack yang ada di bawah bar HP-nya. Kalau stacknya udah penuh, Paquito bakalan punya skill set yang udah ditingkatin, kayak lapu-lapu ya. Sebagai gambaran, ketiga skill milik Paquito ini bisa dipakai lagi setelah pasifnya aktif. Jadi secara keseluruhan kalian punya bekal 6 skill
saat bertarung emang dirasa agak curang karena beberapa dari mereka sangat berbahaya di dalam pertandingan ya. Artinya nantinya Pakuito bakalan masuk ke dalam jajaran hero yang nggak memerlukan mana tapi skillnya terlalu overpower, jadi dia bisa spam nilai lebih buat Pakuito ya. Soalnya seperti yang dibahas sebelumnya, Pakuito punya pasif yang bisa mereset cooldown. Artinya hero ini bisa spam skill sesuka hati Doraemon. Sekilas pasti kalian ngerasa nggak adil ya, karena Pakuito bakalan hadir dan jadi hero overpower, tapi emang begitu adanya sih. Maka dari itu kalian perlu waspada terhadap hero satu ini dan wajib menguasai hero yang satu ini di season 19. Yang ketujuh, meskipun dapat beberapa penyesuaian, kayaknya penunggang dinosaurus lucu ini masih masuk ke dalam side laner yang mengerikan kalau lepas atau dapat sama lawan. Dia tanky, damage-nya juga sakit, bikin musuh susah untuk ngebunuh makhluk yang satu ini. Barat juga bisa menggagalkan banyak inisiasi dari musuh, misalnya disergap Tigreal, Kufra, atau juga Akai. Dia bisa langsung ultimate. Nah, dengan begitu dia bakalan dapat efek imun dan bisa menelan hero-hero yang melakukan inisiasi. Jadi sampai sekarang hero ini masih cukup ditakuti di rank public season 19 ya. Karena itu ya, untuk buy one oke, untuk war juga oke. Barat mumpuni bisa dijadikan side laner, bahkan hyper carry sekalipun dijadiin tank juga masih cukup sakit sebenarnya. Untuk itemnya juga fleksibel karena bawaan pasif yang hero ini juga udah kuat nih. Barat bisa dilengkapi dengan item damage atau bisa juga nimbun item defense supaya makin sulit untuk ditaklukkan. Gak heran kalau hero ini bakalan buru-buru di ban kalau play ya legend atau mythic lagi proses drafting. Dan yang terakhir, Benedetta. Hero assassin yang dianggap sebagai hero terlincah di Dawn of Dawn ini sebenarnya masih jadi sering bikin lawan ketakutan sampai sekarang. Nah, biasanya kan hero lincah itu punya kelemahan ke skill crowd control atau stun ya. Benedetta juga sebenarnya kayak gitu, tapi dia punya penangkal dari skill 2-nya. Skill ini bakalan ngasih efek imun dan juga memblok damage sesaat kalau dikeluarkan tepat dengan datangnya jurus musuh. Kalau timingnya pas, pasti enak banget pakai Benedetta ini. Ya mungkin kalian pernah ya mukulin Benedetta tapi nggak mati-mati pas lagi rame war. Nah, mungkin timing saat menyerangnya aja yang salah. Tapi untuk user mage atau marksman ini hero bisa bikin jari gemeter karena damage-nya sakit banget, sekaligus susah buat ditaklukkan karena lincah tadi. Dan kalau kalian mau kabur juga, Benedetta punya mekanisme skill untuk mengejar hero-hero yang lambat. Jurus ini juga bisa menyerang balik musuh kalau sukses menggocek skill crowd control mereka dengan memberikan counter stun tadi. Benedetta terlalu cepat untuk diincar oleh skill biasa. Dia juga nggak mengenakan bagi hero dengan single target lock karena animasi jurusnya bisa dihindari oleh hero ini. Ya intinya sih sampai sekarang Benedetta masih jadi hero yang ngerepotin banget ya buat jagat rank public Mobile Legends. Makanya sekarang player masih sering kalang kabut kalau ngeladenin hero ini. Nggak tahu harus apain ya untuk menghadapinya. Oke, gimana menurut kalian? Apakah ada hero lain yang lebih kalian takuti di rank season 19? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya.